Salam, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami kerjakan pada hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur kepadamu dalam segala hal. Karena itulah yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh manusia. Rasul Yohanes adalah salah satu rasul yang paling dekat kepada Tuhan Yesus. Dan selama hidupnya, dia selalu memberitakan Injil kemana-mana, ke berbagai tempat. Pada saat Yohanes memberitakan Injil di kota Roma, dia ditangkap dan disidangkan. Dan vonisnya Yohanes digoreng hidup-hidup. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan Yesus ditunjukkan kepada Yohanes. Yohanes tidak kenapa-kenapa. Dia sehat, tidak mengalami luka apa-apa. Pada saat itu Yohanes juga dibuang ke Pulau Patmos. Dia di sana bekerja paksa di tambang batu bara. Pada saat itulah Yohanes dapat wahyu dari Tuhan untuk menulis kitab Wahyu. Sesudah itu Yohanes dibebaskan dan ia menetap di kota Efesus atau kota Turki sekarang sebagai penginjil. Yohanes melihat orang-orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu sudah banyak yang tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Banyak yang melakukan dosa. Akhirnya Yohanes menulis kitab itu kepada mereka. Kitab Yohanes itu dalam pasal 1 dikatakan, "Hai anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara." Dosa adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan terputus. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Sehingga mereka takut dan mereka bersembunyi di antara pohon itu dari Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Walaupun Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan, tapi Tuhan melihat mereka dan mencari mereka. Di manakah engkau Adam? Adam berkata, "Aku mendengarkan suaramu, tapi aku takut karena aku memakan buah itu." Kenapa kamu makan buah itu? Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, itulah yang memberikan kepadaku, maka aku makan. Kenapa kamu ambil itu? Hawa katanya. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi ciri-ciri orang berdosa itu adalah ketakutan
dan saling melempar tanggung jawab kepada orang lain. Tetapi dalam firman ini dikatakan, pada saat kita berdosa, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa seterusnya. Tapi Tuhan tetap mencari kita. Di manakah engkau? Walaupun kita berdosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Ada sebuah lagu dalam buku Ende nomor 223 ayat 2 dikatakan, Ujuna liluau do sian ho, sai dilului hoau, laos jupang do. Alani holong do, rohakinon diho, sailam gandai holok tuho. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia tetap mencari kita walaupun kita orang berdosa. Sama seperti seorang gembala yang dombanya itu tersesat. Gembala itu mencari sampai domba yang tersesat itu ditemukan. Begitu ditemukan, domba itu dirangkul, dipangku, baru dibawa ke kandangnya, ke kawanan domba itu. Demikian juga Tuhan sama kita. Walaupun kita berdosa, Tuhan tetap merangkul kita, mencari kita, supaya kita jangan jatuh di dalam dosa itu lagi. Ya, jadi itulah makanya dikatakan oleh Yohanes di sini, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh manusia. Jadi Yesus itulah yang menjadi pendamai kita. Yesus itulah yang menebus segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita jangan lagi umpamanya merasa diri, aku tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena aku orang berdosa. Aku tidak layak lagi datang kepada-Mu Tuhan karena aku orang berdosa. Tapi Yesus berkata kepada kita, seberat apapun dosamu, kalau engkau datang kepada Tuhan, Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Dan Dia adalah menjadi pendamaian bagi kita dan bagi dosa seluruh umat manusia. Apakah yang kita lihat dalam surat Yohanes ini, nats kita pada pagi hari ini? Yang pertama, Yohanes berkata, Kristus adalah juru selamat. Ia menawarkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, jika kita mengikut Yesus, kita diberi pengampunan dan keselamatan. Yang ketiga, seperti Kristus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Yang keempat, dan jika kita juga sebagai orang Kristen harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi, sebagaimana Bapa sayang sama anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada kita, walaupun kita orang berdosa. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan, bawalah dosamu kepadanya, maka Tuhan akan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu bersyukur kepada-Mu dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Pada pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami selalu mengutamakan kehendak kami tanpa mengutamakan kehendak Tuhan. Tapi ajarlah kami Tuhan, agar Tuhanlah yang segala-galanya kami andalkan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.